Oke, so welcome Nako. Nako kan ya. Terus ini depannya ada apa sih nih? Ini huruf Jepang atau apa ya? Oh, itu cuma emoji sih. Kalau panjangnya emoji. sih, iya panjangnya Nanakorin ya. Nanakorin. Oke. Iya, Nako. Ngambil nama dari mana? Sebenarnya nih random aja nama-nama asal pakai aja. Cuma karena dulu lebih terkenal dengan nick Nako, jadi sebisa mungkin pakai nama yang ada Nako-Nakonya gitu. Oke, jadi nggak Nako sendiri itu nggak ada artinya ya? Kayak Iya. misalnya mengambil nama dari mana, inspirasi dari mana itu ngasal semuanya. Iya. Oke, bagus. Yaudah sebelum lanjut, jadi Anda perkenalkan diri dulu karena mungkin nggak semua yang tahu Anda. Oke. Jadi, saya semua Nanakorin des. Nice to meet ya guys. Salam kenal semua ya. Nako ini streamer reality yang biasa dikenal dengan si Sleepyhead mungkin ya kalau kalian pernah dengar. Karena mungkin suara Nako yang katanya kayak orang ngantuk ya. Orang-orang bilang suara Nako kayak orang ngantuk atau terlalu lembut gitu. Iya, emang Ya, Nako suaranya ini terlalu lembut. Iya. Nako sebenarnya sedikit pemalu. Kalau buat untuk favorit sendiri, aku suka kopi. Makanya teman-teman aku kalau masuk ke stream aku, biasanya aku palakin kopi. Oke. Hubungannya pemalu Terus- dengan kopi apa ya? Enggak, itu tuh beda. Oh, beda. Jadi sukanya kopi, tapi Cuma bilang aku anaknya iya. pemalu. Oke. Iya. Terus udah? Masih ada lagi? Ya. Mungkin kalau jam online ya, aku biasanya online malam. Jadi kalau kalian mau mampir ke rumah aku, stream aku, kalian bisa temuin aku di jam-jam 11 malam lebih. Wow. Karena aku lebih ke midnight stream. Jadi pada online siang-siang, biasanya aku siang cuma buat daily aja biasanya. Kalau konten sih, aku lebih ke free talk atau ASMR gitu. Karena aku pada dasarnya males ngomong ya. Agak males buat interaksi. Tapi itu juga untuk kepentingan aku sendiri, supaya public speaking aku lebih bagus dari sebelumnya. Jadi aku bela-belain stream di reality. Sudah? Sebenarnya impian kecil aku juga ada di reality, karena reality itu kan modelnya mirip VTuber gitu kan. Nah, aku ini sebenarnya ada keinginan kecil pengen jadi VTuber, tapi karena keterbatasan speaking aku, jadi aku cuma stuck di reality aja. Aku beruntung bisa dapetin aplikasi ini sebagai ya penyalur impian kecil aku itu sendiri. Oh ya, aku ada hashtag buat viewers aku namanya Kalomers. Kalau untuk supporter sendiri kan, biasanya kalau kalian lihat teman-teman ada yang pakai hashtag peduli lindungin aku, koordinain aku, ya berarti tuh mereka yang pada support aku di reality. Peduli lindungi. Iya. Kayak Covid. Aplikasi Iya Covid. itu dari gara-gara nama Nako ya, karena Nako ada yang bilang Nako apa nih, Nako point. Jadi sampai pada akhirnya iya Nako bikin hashtag peduli lindungi Nako. Untung care. ini ya, Nakopoy ya, bukan E ya, untung A. Kalau E entah bahaya. Iya, bahaya banget. Bahaya banget, dia tahu juga ternyata. Nah, Oke. kalau malam Jumat juga aku biasanya ada konten sih. Tapi ini bukan yang sering ya. Kadang-kadang aja karena aku live-nya juga moodian. Jadi kalau aku lagi mood, aku bikin konten itu. Kalau enggak ya aku free talk seperti biasa. Oh. Dengan hashtag itu. Ada hashtag juga nih kalau malam Jumat. Menakutkan. Jadi masih ada unsur nako-nakonya di situ. Oke. Iya. Jadi mungkin baru kali ini ya, hostnya nggak usah banyak nanya, udah dijelaskan semua nih kayaknya. Yuk silakan, mau lanjutin lagi? Mungkin itu aja ya. Oh, itu Kalau untuk aja. bahasa, Oke, cukup. Ya. Ya, Kalau untuk bahasa, kalian kan udah pada tahu mungkin aku
pakai bahasa Indo, ada campuran JP-nya sedikit. Kalau bahasa Inggris aku cuma bisa reply sedikit-sedikit ya, cuma mudeng tapi kurang bisa buat explain terlalu jauh. Ya. Sudah? Hmm? Oke, Anda termasuk salah satu yang luar biasa karena ya seperti yang aku bilang tadi, kayaknya aku nggak usah perlu banyak nanya ya hostnya. udah dijelasin tuh semua dari atas ke bawah dengan tuntutan yang sama gitu sama bionya. Ya, yang bikin aku menarik, yang bikin aku tertarik adalah bahasa. Kamu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Inggris nggak bisa? Iya. Inggris cuma bisa dikit-dikit ya, tapi bukan yang bisa conversation Berarti terlalu lebih dalam banyak gitu. bisa bahasa Jepang daripada Inggris. Jepang juga masih, karena aku pada dasarnya kalau belajar sesuatu itu dasar-dasarnya doang gitu ya, bukan terlalu mendalami gitu ya. Jadi kalau di podcast tuh biasanya bareng-bareng belajar bahasa Jepang gitu. Kenapa cuma bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang dipelajari? Enggak, Indonesia mah enggak ya, kita Indonesia pasti nanti. Kenapa cuma bahasa Jepang yang dipelajari dalam stream kamu? Kenapa nggak coba bahasa yang lain, Korea, Jerman, apa kek gitu? Pada dasarnya reality itu sendiri kan aplikasi dari Jepun kan. Jadi dulu Neko itu sebenarnya player lama dari tahun antara 2000 sampai 2001 ya. Bukan. Dia kan emang dasarnya dari Jepun gitu kan, buatan Jepun kan. Oh iya sih. Bisa dilihat dari minigamenya juga, dari versi dan lain itu kan lebih kayak game-game Jepun gitu kan. Oke. Nah, karena dulu aku player lama, jadi rata-rata itu dulu di reality itu belum ada server Indo, region Indo dan lain-lain, masih cuma sebatas region Jepang. Jadi kita kayak streamnya nyampur gitu sama orang Jepang sama orang-orang dari negara lain. Ya. Dan dulu aku tuh main cuma sama yang kenal-kenal doang gitu. Yang mereka notabene jago bahasa Jepun. Jadi aku mau gak mau kalau stream itu pasti ada campuran-campuran Jepunnya. Sampai akhirnya aku agak paham gitu. Tapi jatuhnya itu kamu agak ini ya, agak terpaksa harus belajar bahasa Jepang. Iya nggak sih, kayak dengan statement kamu yang dimana teman-teman kamu yang umumnya adalah bisa bahasa Jepang, berarti itu kamu dipaksa untuk belajar bahasa Jepang walaupun mungkin nggak tahu bisa gitu. Nah tapi itu juga yang bisa bikin aku sejauh ini gitu ya. Dan aku tuh suka bahasa Jepun, tapi mungkin kalau untuk mempelajari karena mungkin otak aku kurang nyampe kali ya. Jadi agak-agak dengan adanya keterpaksaan ini kan dengan adanya keterpaksaan ini agak kesannya jahat tuh. Iya. Dengan adanya keterpaksaan ini kan jadi mau nggak mau nih jadi tahu beberapa kosakata, jadi tahu beberapa pola kalimatnya gitu. Oke, coba jadi dong bisa ngomong gitu. bahasa Jepang gitu apa kek, terus kamu sebutin artinya. Coba dong. Apa dong? Gini, buat kenalan sama orang deh. Biasanya kalau kenalan sama orang kan, nah kalau orang-orang yang baru belajar bahasa Jepun biasanya mereka pakai kayak hajimemashite, watashi wa Nako desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah itu bahasa Jepang dasar banget. Tapi kalau orang-orang pengen kelihatan lebih sopan lagi, biasanya mereka pakai hajimemashite, bukan hajimemashite lagi ya, biasanya langsung ke Nako tomoshimasu yoroshiku onegaishimasu. Jadi bahasa Jepang itu ada tingkatannya juga, dari situ aku juga jadi tahu gitu. Itu artinya apa? Itu sama-sama perkenalan ya. Enggak, maksudnya kalau di bahasa Indonesiain macam namaku Nako, salam kenal gitu. Udah, itu simpel ya. Tapi kalau misalnya di Jepang jadinya kayak agak panjang ya ngomongnya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak umur atau tempat tinggal gitu gimana? Umur aku maksudnya? Ya, misalnya kayak umur saya berapa sekian gitu. Ada dua penyebutan ya kalau umur itu, ada oikutsu gitu kan. Tapi itu biasanya buat orang nanya oikutsu. Oikutsu. Ya, tapi kalau untuk penyebutannya sendiri pakainya sai. Jadi angka ditambah sai. Misalnya aku umur 21 tahun. 21 sai desu. Sai-nya tuh artinya apa? Sai-nya artinya umurnya itu tahunnya itu. Iya. Ya. Berarti misalnya apa tuh tadi, nanaju sai ya?
Niju Ni Lisa. Nijusa itu berapa? Karena aku 21 tahun jadi nggak bisa bayar itu. Oh, Nijusa. 21. Niju Ichi. Ya, Oke. iya. Kalau kayak misalnya nih nanya, kamu tinggal di mana gitu. Kami sundaimasu kan. Kalau nggak biasanya orang-orang kalau di reality lebih ke doko no kata desu ka, karena mereka dari berbagai negara ya. Jadi mereka lebih ke Doku kamu asalnya dari mana ya? Doko no kata desu ka, doko no kata desu. Deska. Deska. Oke. Iya, iya. Oh, itu asalmu di mana? Iya, ya, hampir sama sih intinya nanya. Iya, tempat Iya. asal ya. Oke, menarik ya. Ternyata banyak. Ya aku pun yang kayak tempat tinggal nggak tahu amat gitu, kayak baru tahu gitu. Kayak gimana. Berarti kamu udah belajar banyak nih tentang Jepang. Nah, Iya, yang lumayan. kamu belajarin cuma bahasanya atau emang suka dengan misalnya adat Jepang atau makanan Jepang yang lainnya gitu? Ya awalnya karena aku ini wibu ya. Sebenarnya aku Oke. ya kan suka anime, dari situ jadi kenal kayak oh anime ternyata ada versi realnya nih, dengan cosplay lihat cosplayer gitu, sampai akhirnya jatuh ke komunitas cosplay di daerah Noko kan. Habis itu ya, sebelum itu Noko pernah coba ke anisong juga, Noko pernah nyanyi tapi karena suara Noko mungkin gak kuat tinggi ya, dari basicnya sendiri bukan suara yang tinggi, jadi Noko kayak nyerah gitu. Sebelum Disuruh. bahas ke cosplay ya, mungkin kita mau bahas ini dulu. Kenapa sih, kan tadi kamu sempat bilang viewer name, ada nama viewer kamu dengan sebutan Kalonges. Itu dari mana ya Kalonges? Apa tuh maksudnya? Oh itu karena mungkin Noko streamnya malam hari ya, jadi kalau misal malam itu kan identik sama wah kamu ngalong nih gitu. Kalonges. Ya jadi mereka yang online malam hari mereka Noko sebut Kalonges. Iya, oke. Tapi ini Kalonges sendiri ada artinya atau kamu ngada-ngada sendiri lah? Karena kalong jadi Kalonges gitu. Atau emang ada artinya? Ya itu karena kalong itu sendiri. Karena kalong itu kan iya Berarti munculnya kamu buat. malam-malam gitu. Iya benar. Nah, dia menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Ya Bisa mungkin kalau dibilang Anda gitu. terkenal, entah orang-orang pada pada nyebutnya Kalonges kali ya nama-namanya. Mungkin Kalau ya, misalnya ada sebenarnya. orang yang begadang kan temennya, terus dibilang lu Kalonges ya. Mungkin nama Kalonges itu bakal terkenal. Iya mungkin ya kalau aku terkenal ya. Semoga ya. Oke. Terus ini kan di bawah ada dua hashtag. Yang satu Korenani Nako, yang satu peduli lindungi Nako. Yang peduli lindungi kan tadi kan udah kan. Tapi yang Korenani Nako itu apa? Korenani Nako itu dari yang sempat viral ya, kalian pernah dengar istilah Korenani Neko gitu. Tapi kamu tahu Karena artinya Neko nggak? itu agak Tapi tahu ya artinya? ini Neko itu kan mirip-mirip lagu gitu ya. Ini apa Neko gitu kan. Ini kucing gitu. Oke, boleh. Iya. Iya, tapi nggak ada tanda-tanda. Ini apa tapi nggak ada tanda-tandanya ya. Iya. Oke. Boleh. Karena Nice try lah. karena namanya nyerempet gitu, jadi pada disatuin. iya. Oke, kalau di awal ya biasakan perkenalan, nice to meet you, bla 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 bla. I'm a sky person. Emang kamu tinggal di mana? Shy person ya. Sky Pemalu. person. Oh, Shy. Oh, sorry. Kukira tadi bacanya Sky loh. Habis H sama K tulisannya mirip. Oke. Ini shy person, jadi Anda pemalu, sleephead, kayak orang ngantuk ya tadi. Kenapa sleephead kayak orang ngantuk? Iya benar sih. Tapi Anda suka tidur? Itu dia yang suka dipermasalahkan orang kalau nonton podcast aku ya. Di situ kan katakan sleepyhead, tapi aku selalu open midnight stream.
Iya, tapi Ya. tidur termasuk hobi kamu atau enggak? Iya. Oh iya, iya pasti. Heeh. Ya, mungkin sleepyhead itu lebih ke mode siangnya aku ya, karena menurutku malamnya gadang. Jadi kamu Siangnya tidur. terus biasa tidur dia. Terus tidurnya di stream gitu. No, Oh, jarang. Biasanya soalnya Nah, sering gitu aku temuin ya. Ini sih nggak siang ya, malam ah, aku join ke orang tulisannya save stream. Kenapa sih pada hobi banget stream tidur di stream gitu? kalau dari yang aku tahu sih biasanya mereka eh, antara lagi ikut event-event yang ranking gitu, yang berat-berat, itu kan lumayan kan. Misal kita tinggal stream terus teman kita mampir nih, minimal ngasih emas, itu kan lumayan buat nambah-nambah poin. Biasanya mereka lebih ke ngumpulin poin gitu, yang stream atau enggak emang iseng aja mereka stream. Bisa. Hmm. Tapi kan gini, kalau misalnya yang ikut event ya, kan orang itu join live orang lain, itu kan berarti dia ingin mendapatkan sesuatu, kayak misalnya ingin seru-seruan atau apa. Tapi kalau misalnya cuma nontonin orang lagi tidur, itu anime lagi, karakter anime, orangnya kan lagi tidur tuh, nggak tahu tuh kemana. Itu apa serunya? Iya, mungkin biasanya kalau sleep stream gitu kan mereka lebih ke solo stream gitu, nggak buka collab gitu. Kalau mungkin biasanya mereka yang buka collab itu, yang join itu mungkin juga pengen tidur juga, bukan yang pengen ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ada pun mungkin nyasar kali. Ya bisa jadi sleep call lah istilahnya, sleep call. Kenapa nggak sleep call sekalian sih? Iya, nah itu. Kenapa Bingungnya juga di situ. Tanggung di stream tuh tanggung. Oke, berarti kita next ke IG ya. Kamu juga seorang cosplayer kan? Awal mula ya, jadi cosplayer itu kenapa? Oke, apa yang membuat kamu tertarik dengan cosplay? Iya, sebelumnya itu kan aku pernah bilang kan aku pernah ikutan kayak komunitas Jepang di ikutan aku. Nah di situ tuh aku sebenarnya tertarik sama dance covernya karena mereka kelihatan seru gitu kan, nari-nari dengan style kawaii gitu, pakai yukata. Ya, sebenarnya aku pengen ikut di situ, tapi kalau setelah aku masuk ternyata grup itu lagi vakum karena membernya itu lagi pada ujian. Iya, sedih banget. Jadi aku lontang-lantung di dalam situ, jarang temen. Terus waktu gathering juga aku kayak gak ada topik ya buat ngobrol sama mereka karena mereka pada sibuk bikin armor, yang cosplay itu pada sibuk armor, yang ini pada main ini. Terus pada akhirnya aku masuk song gitu, diajak ngeband sehari 2 kali, berapa kali pertemuan aku udah gak kuat ya karena di situ dibeliin nada tinggi, lagu-lagu yang notabene nadanya tinggi itu, aku yang suaranya kayak gini jadi agak kewalahan ngikutin standar mereka. Sampai akhirnya instan diajak coba-coba event pakai seifuku. Jadi aku bikin tapi seifuku. ini kamu belum keluar dari komunitas itu? Gimana? Tapi pada saat diajak itu kamu belum keluar dari komunitasnya. Jadi pada saat kamu diajak ikut event masih ada di dalam komunitasnya gitu. Oh iya. Jadi diajak event, coba deh kamu cosplay gitu yang simple aja nih. Awal mula aku cosplay itu Citandero ya, karena rambut aku itu pada dasarnya udah panjang, terus ada poni mirip Citandero. Jadi aku tinggal bikin kostumnya tuh waktu itu, terus cosplay. Coba cosplay di suatu event pakai seifuku, dan ternyata seru juga. Yang kita biasanya kalau event itu cuma liatin orang minta foto, terus tiba-tiba diajak foto, difotoin. Bisa ngerasain vibe yang beda aja dari suatu event Jejepunan. Ada feel bangga ya. Wah, gue bisa nih. Iya. Bisa jadi terkenal nih lama. Iya. Nah, terus sudah berapa lama tuh gitu ikut event gitu? Dari tahun 2017 akhir ya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, cuma karena corona mungkin jadi jarang-jarang ikut
event. Oke, kalau ada lagi kamu mau ikut event lagi atau kayak ya udah enggak deh gitu, udah capek misalnya. Ya pastinya ya, soalnya itu kan aku lebih ke hobi ya, di situ tuh lebih ke hobi, bukan yang apa ya, ada orang kalau ngejar cosplay itu kan sebagai passionnya mereka atau gimana gitu kan, sampai mereka benar-benar mendalami. Kalau aku tuh masih sekedar hobi-hobi, jadi mungkin kalau ada event aku pasti ikut lah ya, Oh, kalau aku lagi ada waktu luang ya. oke. Jadi hobinya nge-cosplay. Ada hobi lain? Kan di sini aku ada gambar juga, digital art sama trading, aku bisa dua-duanya. Oh, wow. Talentmu banyak. Tapi aku ya, tapi aku minusnya di proporsi, jadi aku masih niru proporsi dari Google, nanti aku bikin sesuai style aku sendiri gitu. Apa sih suka dukanya di cosplay? Ayo. Kalau ngomong cosplay pasti nggak lepas dari namanya drama. Aku dulu sering di drama apa nih? Padahal aku diem doang. Dramain kayak gimana tuh? Dia nggak mau disama-samain, padahal aku tuh nggak, kayak miscommunication gitu antara aku sama itu orang. Dia nggak mau disama-samain. Terus ada lagi apa ya, lebih kayak itu ya mungkin ya, yang paling berbekas gitu. Tapi bukan dijadikan saingan kan jadinya? Gitu jatuhnya, jadi kayak aku seolah-olah dijadiin saingan gitu. Makanya aku sekarang cosplay lebih ke hobi aja gitu, bukan yang terlalu mencolok, bukan yang terlalu menggebu-gebu banget kayak dulu. Sekarang nggak terlalu ambisius dulu lah ini. Nggak ada trauma kan tapi? Bener? Nggak ada trauma gak dijadiin drama jadi males, jadi takut. Ada juga, itu sebabnya aku sekarang udah mulai jarang-jarang ya, paling cosplay kalau ada waifu aja gitu, buat ngewujudin waifu aku sendiri. Bukannya kan ada cewek biasanya husband ya, bukan waifu. Nah kalau itu kan kita bisa dapet dari orang lain kan, orang lain juga bisa cosplay gitu. Nah kalau aku lebih kayak waifu aku nih, karena aku dari face-nya sendiri lebih ke arah cewek-cewek ya. Kalau buat karakter cowok itu kan kita cosplay juga nggak sembarangan, kita harus ngepasin karakter kita, terus face kita itu masuknya kayak yang golongan apa. Tapi kalau sukanya berarti tetap suka ini ya, berarti tetap nganggapnya husband ya. ya masa cewek suka karakter cewek juga kan, nggak gitu. Iya Aduh. Masih ada husband. Oke, jadi kamu dari pertama masuk reality, mulai belajar bahasa Jepang sampai mendalami ya, dan akhirnya terjun ke dunia cosplay. Terus kan habis itu kamu suka gambar juga. Itu gambarnya gambar Jepang juga? Iya, lebih ke style manga anime gitu. Kalau di realistik Jepang ya? Iya, mungkin lebih ke suka budayanya mungkin ya. Suka gambar tempat-tempat di sana, misalnya kayak ada di Google cari tempat di Jepang, kota, gedung atau apa gitu, terus kamu gambarin mungkin. Belum pernah ya, aku pernahnya cuma gambar kota lama waktu itu, kebetulan di waktu SMA. Iya, aku pernah ikut karikatur kan, jadi di situ kan gambarnya nggak cuma anime doang kan, ada tema-tema juga tiap hari. Gimana jadi feel-nya nggak bisa kesana? sembarang. Gimana feel-nya tuh ke sana? Apa sih, study tour kan ya atau apa? Iya. Study tour, gimana rasanya di sana? Ya cukup mengesankan ya, karena biasanya aku gambar objek yang benda mati kayak anime itu bener-bener gambar kayak tempat gitu yang bener-bener di depan kita gitu. Oke. Satu objeknya. Apa ya? Aku juga pernah kesana sebenarnya. Cuma yang paling aku bikin apa ya? Bukan nggak suka ya, tapi lebih ke yang bukan selera aku kayaknya makanannya, beberapa makanannya. Iya, karena kan lidah kita beda dengan lidah orang sana, orang luar gitu.
mungkin bukan cuma di Jepang, kayak dimanapun, kayak kalau misalnya kita bawa wisata ke sana, bawa kunjungan ke sana, kayaknya taste-nya tuh beda gitu sama taste negara kita. Jadi kayak nggak terbiasa aja mungkin. Jadi pernah ke Jepang? Yes. Bagus. Iya. Iya. Dan ya itu kayak cuma makanannya sih, kalau misalnya yang lain unik-unik sih barangnya, kayak bahkan cemilannya pun kayak di Indo ada gitu, nggak yang semuanya yang di Indo nggak ada. Iya, mungkin karena orang Indo terbiasa sama makanan yang penuh cita rasa, rempah-rempah ya. Kalau di sana lebih ke ocha nih. Misal kita pesen ocha kan, Iya, mereka di situ lebih nggak bakalan ada gulanya. ya itu mereka lebih kayak Beda ini sama ya, sashimi. kayak yang Iya, apa ya, yang fresh lah ya, yang tawa yang iya, nggak ada. iya bener. Iya. Bahkan aku pernah nonton ya di YouTube beberapa orang kan yang suka ngevlog atau enggak suka suruh nyobain. Jadi mereka suruh nyobain masakan Indonesia, pokoknya orang di Jepang. Dan itu kayak ada beberapa kan yang bilang kok ini manis banget apa, padahal kita biasa aja gitu. Nah Iya, itu bener. mungkin kayak ya namanya juga perbedaan lidah kali ya, kebiasaan. Hmm. Jadi kayak pas beda dikit langsung. Iya, di Indo aja juga ada kan kayak gitu. Di Jawa sama di Sunda. Sunda itu lebih ke asin-asin, Jawa lebih ke manis. Iya. Tapi kadang makanan sana yang sehat-sehat mungkin. Karena banyak yang fresh gitu, yang lebih sehat. Nggak terlalu manis, nggak terlalu. Tapi kok Iya, asin itu juga kayaknya yang aku suka. cukup asin sih. Gimana? Kalau asin Iya, kayaknya pasti. cukup asin sih kalau makanan yang asin Iya, ya. bener. Iya. Ya itu lumayan. Nah, jadi kamu di sana waktu itu berapa lama? Ke study tournya berapa lama? Di kota kamu ya, Noko? Iya. Itu cuma sehari sih. Oh, Ya, oke. Terus kamu cuma gambar di kotanya? Bandung tuh. Iya. Itu kamu gambar satu kota? Bukan cuma objek di depan aja. Oh, Misalnya di kaget. depan Jika dia ada. suruh menggambarin satu kota itu sesuatu yang wow. Suruh gambar satu kota sih. Apa ya? Rambutnya berdiri semua sih. Pas udah beres gambar. Enggak. Bisa stres duluan sih. Enggak, bukan berdiri, rambutnya botak duluan ya, gundul. Gak pusingnya. Ya oke, jadi kamu gambarin beberapa objek. Apa aja tuh yang kamu gambar? Mungkin gedung ya. Udah. Udah itu aja. Itu satu objek tuh. Pokoknya lebih suka gambar. Karakter. Wow. Berarti rata-rata yang kamu gambar ada karakter anime ya? Iya. Oke, mungkin sedikit penasaran. Apa sih karakter yang kamu suka, siapa? Karakter anime. Ya iya, kan tadi katanya Cewek yang atau gambar cowok? anime. Hah? Cewek atau cowok nih? Eh, Kalau aku lebih Cewek satu, cowok satu deh. kalau gambar itu lebih ke karakter cewek ya. Kalau aku nggak bisa gambar karakter cowok, kurang dapat feelnya itu. Pasti nanti wajahnya mungkin karena posturnya itu lebih beda ya, lebih tajam gitu ya. Aku lebih suka gambar cewek, belum pernah coba gambar cowok. Kalau karakter oke. anime yang Ya udah, berarti aku karakter suka cewek. sih, iya, dari anime Eurogamer aku suka nonton anime itu. Iya. Dia juga banyak seasonnya, sampai season berapa itu? Nama karakternya siapa? Shimarin. Waduh, Sama nggak kayak tahu nama sih. Jepang aku ada rintingnya. Tapi udah berapa banyak kamu gambar karakter cewek? Waktu itu aku pernah dapat komisan dari temen Facebook, karena gambar itu biasanya lebih rame di Facebook ya kalau buat komis gitu. Itu digital art dari VTuber namanya Hinata, tapi aku nggak tahu itu VTuber luar atau VTuber indie Indo. Itu sekali. Oke. Terus ada lagi dari VTuber lagi. Oh, suka Anak gambarin VTuber. VTuber ya? Bukan, ini karena pesanan aja gitu. Oh, pesen. Jadi Oh. dia komis ya. Aku di komis. Karena waktu itu memang sengaja open komis kan. Kayaknya banyak sih. Temen-temen. Kayak Iya. kemarin juga ketemu yang emang kerjanya gambar, jualan gambar.
Iya. Tapi Lakinya aku banyak. 3 kali terus kapok. Kenapa tuh? Kapok kan? Kok kapok Kan sih? di komisan terakhir aku itu yang VTuber itu Hinata itu, dia kan aku ada revisi beberapa kali, jadi aku pusing ya dengan requestannya. Di situ karakternya itu benar-benar innocent banget, kayak polos, lugu, ungu banget lah sebagai karakter cewek. Tapi di situ dia minta untuk dijadiin yandere. What? Jadi aku, iya, aku yang notabene nggak bisa proporsi, jadi otak aku kayak diputar terus nih, gimana nih biar bikin pose yandere yang bagus, yang sesuai Sebenarnya- keinginan klien aku gitu. Sebenarnya aku nggak tahu Jandere itu apa. Aku tahunya Sundere. Yandere itu semacam karakter yang ada gangguan mental mungkin ya. Iya, yang kayak gitu. Gimana lah? Gimana menggambarkan Hmm. muka orang yang apa ya? Yang ada gangguan mentalnya? Itu gimana? Kalau mungkin lebih familiar ya sama psikopat. What? Iya, Psikopat yang lidahnya melet-melet gitu entah. iya. Yang muka Di situ matanya kan- tajam banget, ganas banget gitu. Nah, iya Waduh. benar. Nah, Psikopat. Oke, dari orang yang polos jadi Hmm. tapi bisa sih dari orang yang polos jadi orang yang psikopat tuh ya nah, mungkin masih memungkinkan sih. ya di situ ada jalan sendiri buat aku ya. Mungkin yang Dari susah bikin dari Sundere kali, dari Sundere jadi Yandere itu gimana ya? ya. Oh, untuk komis yang kedua itu aku dapet yang sendiri. Jadi aku bikin pose kayak lagi ngambek-ngambek gitu. Itu bagus sih. Itu Ini ya kalau ada cewek kayak gitu mungkin imut kali ya. Ya itu lebih bagus kalian karena gimana ya, orang mungkin lebih suka yang Sundere kali. Kecuali yang emang jiwanya terganggu mungkin dia lebih suka yang Yandere. Yang ini psikopat kan kalau kejiwaannya mungkin. terganggu. Kalau aku lebih suka yang yandere yang gini. Waduh. Anda lebih suka yang Yandere, waduh. Iya. Jadi Tapi Anda bukan lebih berarti suka aku psikopat Wow, nih. agak menyeramkan Kalau tuh. aku anggap itu lucu aja mereka mainin ekspresi mereka yang dari kesini terus kesini kayak gak terduga aja, kayak surprise buat aku. Ya, tapi kalau ketemu serem sih. Iya, kalau ketemu emang serem, Kalau aku nggak mau. kalau ketemu sih langsung cabut aja sih. Iya, Daripada berurusan Iya. kan udah bener enggak deh gitu kan. bener. Oke. Ya, oke mungkin ya segitu aja. Thank you banget Nako. Iya, Wow. Jadi ya pokoknya intinya Anda mendalami Jepang ya. ya bisa Walaupun dibilang begitu. ya tidak semuanya ya, susah juga sih kalau mau mendalami adatnya, kan ada yang samurai kalau kamu tahu, terus ada Ya, yang benar, apa benar. yang Lebih ke istilahnya sejarahnya. ya tidak cuma di animenya. Jadi mendalami suatu negara kan pasti isi-isinya budayanya, dan itu bahkan kadang kayak setiap kota beda kan di sana juga Benar, ada kota-kota kecilnya gitu, mungkin ada yang tradisinya beda ya, itu hardcore sih. Iya, bahkan bahasanya pun beda. Aku ada temen dari Jepun asli yang suka main ke stream aku. Dia bahasanya bener-bener beda, bikin aku salah paham kadang. Iya, kalau Iya. buat sekedar hobi ya nggak usah sampai ke sana deh, kayak ya Iya. bakal nyapein dan memusingkan diri sendiri. Ya kan buat apa juga cuma hobi. Tapi kalau misalnya Iya. kayak suatu saat istilahnya kan orang kan suka penasaran ya, nge-search mungkin dikit-dikit ya, kita juga tahu sendiri gitu. Atau enggak makin banyak pergaulan yang dari orang Jepangnya sendiri, itu kan pasti apa ya, pengetahuannya kita yang dapat lah. Kita dapat juga. Iya. Tapi sebenarnya aku juga ada pengen rasa-rasa pengen ke Jepun nih. Jadi aku agak Widih, mantap. ada waku-wakunya, ada waku-waku Ya, semoga tercapai. sama ya, Waku-waku itu apa? waku-waku itu lebih ke perasaan kayak Kayak deg-degan, apa sih, kayak Iya, deg-degan. beda gitu. Ya gitulah. ya tertarik Ya. gitu. Iya, ya, Perasaan pokoknya vibes. pengen banget. Oke, ya bagus lah. Semoga kita bisa jalan-jalan. Iya, Oke, semoga. terakhir ada saran nggak buat orang yang mungkin
suka hobinya itu penasaran dengan orang luar negeri ya. Jadi coba dong minta saranmu gimana, apakah hobi itu harus diteruskan atau mungkin kalau misalnya nggak punya rasa penasaran tinggi udahan aja cari hobi lain gitu. Silakan. Oh, kalau menurut aku orang yang punya hobi itu bagusnya diterusin ya, tapi kalau kayak aku yang setengah-setengah ini bakalan kayak memusingkan diri sendiri gitu. Jadi kayak malah aku nih sebenarnya pengen yang kemana nih? Pengen ke bahasanya atau pengen kayak cosplaynya, lebih ke suka gambarnya. Jadi kalau misal kalian ada hobi itu kayak fokus aja ke satu hobi itu. Barangkali dia bisa jadi passion kamu di masa mendatang, atau malah bisa jadi cuan kan? Itu malah bagus kan? Jadi lebih baik di dalamnya aja, jangan setengah-setengah kayak aku. Oke, thank you. Yeah. Biasa di streammu ada ending nggak? Yang buatan kamu sendiri? Enggak ada sih, lebih kayak sial, lebih ke bye-bye gitu aja. Bisa pakai bahasa Jepang nggak? Endingin pakai bahasa Jepang? Oh, paling cuma minasan kite kurete Iya, nggak arigatou. apa-apa. Mata. Aku hitung ya. Oh, 3, oke. ya, 3, 2, 1. Minasan kite kurete arigatou gozaimasu. Noko no ashi ni kite kurete arigatou ne. Mata asobi ni kite ne. Bye bye.